matchingnya menurut gue di game ini imbang-imbang aja. Imbang-imbang aja? Imbang-imbang aja. Oke, imbang-imbang aja ya untuk di match kali ini. Nah, 2 menit lagi sebelum kita mungkin masuk ke dalam sesi draft pick nih coach. Kan kita bakal melihat juga bagaimana potensi dari masing-masing player. Terutama tadi yang sempat kita highlight, Suns dan juga Clay yang ada perbedaan sedikit. Kira-kira kalau menurut sudut pandang coach ini, dengan kemarin mereka baru mendapatkan tren positif, menang ya kan 3-2 dan 3-1, kira-kira prediksi coach Ziz, 3-2, 3-1 kah? Siapa yang pegang untuk match semifinal lower bracket kali ini? 3-2 tapi ini benar bisa, aku bisa Onyx. Dua-duanya bisa kan? Dua-duanya bisa. Benar nggak bisa predict game ini, benar nggak bisa predict, tapi kayak 3-2. Kayaknya 3-2. Kayak 3. Tapi yang menang pun belum bisa ketahuan nih coach. Belum ketahuan. Menarik. Mungkin nanti karena sebelum in game kita bakal lempar ke caster, kan kita lihat draftnya dulu. Mungkin kita bisa predik game satunya aja kali ya. Game Bisa, satu siapa bisa. yang menang, siapa yang lebih dominan, 5 menit awal siapa yang pegang, mungkin nanti setelah draft. Nah ini coach, kebetulan kita juga ngomongin Keyboy yang tadi sempat coach mention juga bahwa dia dengan chow-nya itu sangat mengganggu sekali. Apakah memang chow dari Keyboy semahal itu, atau nanti bakal bisa dikontes dengan cara mungkin ngambil ke arah Kaja, ngambil ke arah Franco, Vin, ya kan? Kalau kita tahu Franco sekali nangkep ke arah chow, chow juga nggak bisa berbuat banyak. Jadi apakah memang chow ini semahal itu untuk Onyx? Kayaknya kalau matchup Keyboy Vin tetap mahal sih, tetap mahal. Walaupun nih Vin pakai apa tetap mahal. Tetap mahal ya? Tetap mahal. Kalau pokoknya Keyboy yang pakai, tapi Ya, yang Keyboy yang pakai. Keyboy yang pakai, bukan Kyrie berarti teman-teman. Bukan di jungle tapi di arah roamer gitu loh. Nah, siapapun yang menang melawan Eko. Jujur ini yang berat sebenarnya. Karena mereka bertanding best of 5. Habis itu bertanding lagi nih coach, best of 5 lagi. Ini tuh bisa menjadi sebuah keuntungan atau kerugian sih sebenarnya. Karena kan kalau kita ngomong keuntungan, oh berarti udah panas, udah pemanasan di lower bracket duluan, apalagi ngelawan Royal Bestie katanya kan, Royal Derby, Royal Bestie. Ini apakah menjadi keuntungan atau kekurangan nih, bisa dibilang, atau kerugian ketika nantinya akan bertanding lagi melawan Eko yang kemarin baru saja kalah? Sebenarnya ini tergantung coachnya. Jadi kalau coaching staff di Echo itu benar bagus, bisa manfaatin ini karena lebih banyak data buat analyze, buat siapin buat ke game lanjutnya. Tapi kalau dari panasnya, mungkin itu bisa bilang lumayan panas, itu juga naruh banget. Jadi tergantung coaching staffnya udah siap buat analyze 5 game ini, atau player lebih manfaatin warm up-nya. Oh, player lebih manfaatin warm up atau pemanasan, jadi mungkin lebih siap ya untuk pertandingan selanjutnya. Oke, kita sudah mulai memasuki fase ban and pick nih coach. Kebetulan kita sudah melihat ada beberapa hero yang di ban, dan itu menuju kepada Joy, One, Glue, lalu ada Kari juga, Fanny, dan juga Faramis. Ini kalau kita ngomongin One dan juga Kari, apakah memang belum ada match up yang setara di gold lane ketika kita berhadapan dengan Kari dan One untuk sekarang, apalagi dengan item yang baru coach? Matchup ya. Fight for the ultimate answer. Ya, match up gold lane. Your Gold team lane is picking. Moskov itu sebenarnya laning phase sekarang bagus banget, lebih kuat. Oh, itu apakah itu alasan sih kenapa mungkin diambil terus? Iya, karena sebenarnya Moskov itu menang lawan Kari di lane. Jadi itu alasannya Moskov kenapa dipakai terus lawan Kari. Catat teman-teman ya, Moskov lawan Kari, apalagi mungkin pakai item golden staff yang kayak kemarin. Kan kita tahu setiap golden staff itu bisa nge-reduce cooldown-nya juga dari Moskov, sehingga Moskov bisa blink yang mungkin mirip sama Kari ya. Oke, first pick menuju kepada Yves Fredrin yang kemarin sempat jadi trending topik, dan juga Albert menggunakannya beberapa kali ketika berhadapan dengan Falcon Esports. Apakah memang sekarang ya Fredrin sudah mulai naik lagi harganya, bahkan mungkin di tier S, karena Carl TZ beberapa kali juga membawa nih coach satu hero tank yang di area jungle ini. Freding kayaknya udah bukan GSS banget. SS banget tuh. SS banget buat sekarang. Kita bisa lihat juga like dua tim PH ini benar-benar manfaatin PH banget. Hal TZ sama Wise. Jadi itu udah bisa masuk meta PH. Oh, ini makanya mereka bawa Yves dari L'Oreal, terus bawa Fredrin di depan Bitrix buat damage yang cukup mungkin di late game. Nah, dengan adanya Fredrin, sebenarnya apakah ini menandakan atau identifikasi bahwa RRQ Hoshi akan melakukan sebuah invasi jungle nih coach? Argoship. Di game ini dari 3 pick ini ya masih belum bisa sih. Masih belum bisa. Masih Butuh belum satu bisa. hero lagi kah untuk nabrak? Tetap gak bisa karena udah ada leader sama Hyuda. Jadi
early game level 1, level 2 udah lumayan kuat banget. Udah ditutup sama Hilda sama Lina, jadi udah lumayan susah buat masuk ke jungle. Oh, walaupun mungkin nanti bakal bawa hero seperti Rafaela, Angela atau Matilda sekalipun kayaknya nggak bakal bisa invade jungle ya. Oke, berarti Hayabusanya cukup aman. Grok di ban. Lagi dan lagi, ini kita ngomongin soal Grok yang mungkin akan ada di tangan dari Finn. Dan di ban juga, apakah memang ini semahal itu coach untuk Groknya? Apalagi kan sekarang udah pada tahu nih triknya. Level 1 ambil skill 2, blok minionnya. Iya, tembokin minionnya, jadi nggak jalan minionnya. Apakah memang semahal itu? Your team is banning. Sebenarnya mahal karena bener-bener patch baru karena udah bisa out flicker itu bisa gak ada waktu buat react tuh. Tetap kuncinya di ulti flicker itu ya. Tetap iya out flicker. Oke, berarti teman-teman bisa mengetahui sendiri bahwa sepertinya EXP Grok ya, EXP Lane Grok ini akan sangat mahal sekali melihat memang flicker sekarang bisa dipadukan dengan beberapa skill, salah satunya skill Grok sendiri. Franco di ban respect sama Onik gitu. Respect ban, apakah mungkin nanti akan ada satu hero yang bisa dive in juga yang mungkin ditolak sama Onik ketika nanti akan dipilih terlebih dahulu. Mungkin hero untuk Boots juga, karena kebetulan Boots belum mengamankan hero-nya untuk sekarang. Tapi Cloud sama Yuzong di ban nih coach. Kebetulan Coach Zes ini kan juga sangat sering sekali melakukan pick terhadap Yuzong. Apa nih coach yang membuat Yuzong begitu mahal ketika di XP lane? Itu sebenarnya itu laning phase juga lumayan buat sustain banget di lane. Kan bisa masih bunuh, apalagi di teamfight itu kuat banget. Karena lu ada ultimate naga-nya, udah hampir bisa menang teamfight semua teamfight di objektif. Jadi itu yang alasan bikin dia kuat banget. Oke. Hayabusa nih coach. Hayabusa kan kelepas. Kemarin kita melihat sempat ada ban lah terhadap Hayabusanya Kairi. Beberapa kali bahkan ya. Itu di ban terus loh Hayabusanya. Apakah memang RRQ Host ini tidak takut akan Hayabusa dari Kairi sehingga mereka lebih memilih untuk mengcounter power hero dari Kairi ketimbang melakukan ban mungkin atau menukarkan dengan hero seperti Link yang masih bisa bisa dibilang kayak doable lah untuk diinvasi jungle-nya, atau gimana kalau dari sudut pandang coach Sis? Sebenarnya hari ini Kai Assassin itu benar-benar kayak bisa lawan apa kayak OP lah ya. tetap OP. Tapi kalau dari draft jika yang dari RQ itu Fredin sama Kaja ini, apalagi Pakito ini dua hero bisa tangkap Hayabusa, bikin dia susah di team fight. Jadi kalau RQ udah pegang early game banget, udah bisa musuh terus, apalagi Pakito flank dari belakang, ini bisa shutdown Kairi. Oke. Apakah nanti akan ada pick dari Benedetta? Karena kita tahu sendiri ini Pakito match up buat lawan Benedetta lumayan bagus untuk laning phase. Dan sama-sama clear cepat juga, hanya menggunakan beberapa skill ultimate-nya saja. Atau jangan-jangan nanti akan ada muncul satu hero lagi. Tapi kalau misalkan nanti muncul hero terakhir nih coach. Coach bisa pilih 5 menit awal siapa yang lebih agresif dan predik untuk nanti di game yang pertama. Masya, Strike hard. My Buto. Kanan lebih agresif. kanan lebih massive. Lebih agresif. Oke. Jadi limit awal itu kanan lebih kuat. Tapi kalau RQ udah pegang objektif banget, lebih ke kanan lebih agresif di awal, jadi perang kecil lebih kuat. Tapi kalau RQ itu lebih ke objektif fokus, jadi di Oke, fight fokus. objektif fokus. Berarti game pertama kemungkinan besar jatuh ke tangan RRQ atau Onyx. Onyx. Game pertama Onyx. Kalau begitu kita akan saksikan sesaat lagi game pertama dari Best of 5 series di semifinal lower bracket. Aku KB, thanks Coach Jace udah Thank you. memberikan banyak sekali masukan dan juga opini yang sangat luar biasa, statement yang luar biasa juga. Kita akan kembali lagi kepada para caster untuk menyaksikan di game yang pertama. Let's go Royal Derby. Terima kasih banyak Profesor Kevin dan juga Jace. Welcome to the Royal Derby. Dan halo yang berada di luar, Sobat Onyx dan juga RRQ Kingdom. Ini dia, udah full. Dan saatnya kita menyaksikan M4 World Championship, the Royal Derby, yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita tetap harus sedih, tetap harus ada satu yang pulang hari ini. It's okay, no problem. It's okay. Tetap mereka akan berjuang dengan terbaik. Oke, tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali Oke, ya. kalau gitu, Dennis Dinor Senayan, mana suaranya? Woo! That's right. Ini dia. Dimana di early game dari Keyboy bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya Kairi free untuk melakukan jungling di jungle-nya sendiri. Dan bahkan kalau Kairi berani, setelah Little Wonder yang dia dapatkan, Yap. dia akan coba untuk menuju ke arah part top dengan retribution yang dia miliki. Betul banget, apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu agresif
Massive Gaming bakal dibawakan oleh Onyx. Tapi sejauh ini nampaknya hanya nge-buying time aja, membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya powerful buff. Tapi di arah top lane, agresivitas kembali terjadi. Finn udah mulai tercicil dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang. Bahkan Put digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya. Yap. Ini Put udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapai oleh para pemain Onyx lainnya. Bahkan Kairi sekalipun dia akan ditutup dengan Wheel of Nature. Tapi nanti Put adalah jawaban atas segala permainan Semarang. Aku pernah lihat kombinasi dari Masya dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onyx yang dibawakan oleh Todak. Oke. Itu persis banget dan sekarang di arah atas 2 versus 2 hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja, nggak ada inisiasi berlebih lagi. Tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu Synchrovision ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih. Dan bahkan Skylar udah cicil. Tapi untungnya di tim RQC mereka memiliki Kaja. Ini sangat penting banget dengan adanya the buff yang akan mungkin mengurangi damage dari Onyx Esports itu sendiri. Tapi Keyboy melakukan zoning out terhadap seorang Albert yang tidak bisa memasuki Tarkle di depan sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, bahkan F7 tidak bisa masuk ke dalam zona Kairi. Finn bakal coba mencari dan langsung ada adjustment. Kali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Onyx. Dan satu save by Open Skull didapatkan oleh tim Onyx Esports. Space yang di-create oleh Kiboy begitu luar biasa pula. Tanpa adanya kontes Turtle bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onyx. Tapi sekarang Kairinya berhasil menghindar dengan ada sebuah shadow kill. Dan bahkan Kairi belum berhasil ditumbangkan di tangan R7. Almost is never enough. Tidak pernah cukup untuk bisa, hanya hampir saja. Sedangkan Kairi masih bertahan, masih bisa dapetin pump up dan reset kembali. Bahkan kalau bisa kita bilang, dari segi itemnya, dari seorang Kairi dia bakal langsung fokus entah Hunter Strike atau menuju ke arah Hypnosis. Yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito, Hunter Strike maybe akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku. Iya, dan kita bisa melihat juga tidak ada marksman untuk Onyx sejauh ini. Dan dari seorang Skylar, dia udah bikin sepatu. Biasanya dari marksman zaman now, ini nggak ada sepatu untuk pertama kali, tapi kita bisa intip juga di arah bottom lane, Sneaky Peeky dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan platingan hampir full dan bahkan di outer turret di arah bottom lane dan full platingan yes untuk Boots di bawah. Oke, full platingan dan bahkan Keyboy tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Albert dan ini akan menjadi keuntungan seorang Albert di mana kalau dia bisa membantu Keyboy cuma problemnya untuk melakukan instant pick off untuk saat ini belum bisa dilakukan oleh dari tim RQ. Sedangkan ada seorang Skala yang kehilangan terbagi. Boleh kita lihat outplay from Skala. Dia gak mau mati sendirian. Dia ingin bersama dengan cewek. Setidaknya pertukaran 1-1 kali ini di tangan dari RQ dan juga Onyx Esports. Yes, tapi kita bisa melihat juga keunggulan di mana Onyx tadi sempat dapetin first blood yang terlebih dahulu. Ya. Itu agak lebih mahal pasti. Di tangan dari RQ dan juga Onyx Esports. Yes, tapi kita bisa melihat juga keunggulan di mana Onyx tadi sempat dapetin first blood yang terlebih dahulu. Ya. Itu agak lebih mahal pastinya. Dan di arah tengah clearing begitu cepat saat coba untuk bergerak lagi sedikit demi sedikit. Masih reset lagi dan bahkan setelah adanya point pick off di awal di atas, ini nggak dilanjutin lagi sama mereka dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Keyboy juga mengganggu pergerakan Finn sehingga Finn pun zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onyx. Lebih ke arah bingung. Finn ini harus Ya. mengkawal, mengcover atau dia akan membuka boost yang dimiliki dari para pemain dari tim Onyx Esports lainnya. R7 menjaga pergerakan atas seorang KD bersama dengan seorang boost dia masuk lane. Onyx Esports bakal mencoba untuk merelakan mundur sedikit untuk menunggu Sasa juga Keyboy menuju ke arah Turtle. Ayo let's go. Yes. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung ada di adjustment. Terus satu bakal coba ditompangin. Sepoint kill. No high ground defensive. Kyrie Rendry push down. The Sky King berhasil mencuri satu buat Turtle from Keyboy. King of the King Albert. Keyboy akhirnya di shutdown. Keyboy akhirnya dipekuk. Dan Keyboy R7. akhirnya terpasangkan. Tapi jarak masuk lane. Push. Bakal coba untuk ganggu pergerakan. R7 mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi belum ada front blast X. Belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Kali zaman Ford juga mulai dikeluarkan kali ini cewek 1 versus 3 akan jadi bisa selamat karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tidak ada kembali poin eliminasi yang tercipta dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas. Finn dan cukup berani pastinya untuk bisa membuka tapi lihat dari outer turret di arah bottom lane-nya pun tidak bisa lepas dari hantaman
seorang Boots. Nah, yang masalahnya adalah untungnya seorang cewek itu nggak dapetin parfum pop dari seorang Albert tadi, Profesor. Dan didapatkan oleh seorang Finn. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana dari invasi yang terjadi dari cewek itu memang sedikit mengganggu kepada Albertnya sendiri karena cooldownnya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat oleh di arah top lane. Breakdown from Skylar. Membuat seorang Onyx Esports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam booth. Dan para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan satu di arah top lane. Tapi ternyata terlalu keras. Defensif yang dilakukan oleh RRQ Oshi. Dan Onyx berhasil menempati urutan Unique Hero Peak 34 hero untuk Onyx Esports. Dan the top lane saat masih memiliki satu black shoot. Yang penting adalah sekarang melakukan clear ini di arah top lane. Gimana caranya cewek tidak kehilangan turret di arah top lane. Tapi ada Bennett ya, yang bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sunset juga sekarang terkena efek slow lagi dari point baseline yang sudah mulai terbuka. Kyrie mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah, mengingat sesaat lagi Turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar mengamankan Blade of Despair di menit yang ke-6. Bukan hanya itu aja. Dari seorang Skylar sudah juga berhasil mendapatkan Ina Pura dari Onyx Esports. Albert sekarang lebih sustain untuk bertahan dari seorang Keyboy di arah sendiri. Para pemain dari tim Onyx Esports sudah terbitkan adanya Turtle yang dipegang oleh seorang Kyrie dan harusnya didapatkan Kyrie for sure. Tanpa ada hambatan, tanpa ada pilihan, tapi ternyata dia mendapat di point. Cewek ditinggalkan bersama seorang Keyboy. 2 poin skill didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Onyx Esports ada Suns yang masih memiliki satu buah black shoes yang ternyata tidak ada black shoes kembali. Albert menahan pergerakan di seorang Boots. Breakdown dari keluarga seorang Skylar. Putar mundur ke arah belakang. R7 mencoba melakukan sedikit distraction. Seorang ayah besar Kyrie. Oke, Sunset juga dengan begitu sigapnya, apalagi kita lalu tahu ya dari potensi Lilia dengan clearing wave yang cepat mempertahankan sebegitunya dari altar turret yang masih berdiri. Dan bahkan sekarang dari RRQ dengan point pick off yang didapetin, si fight yang begitu luar biasa, mereka udah makin mempersempit lagi dari gold gap-nya, Profesor. Ya menurutku kalau misalkan tadi Boots-nya itu tidak melakukan rotasi ya dia bisa mendapatkan top lane loh. Betul. Dia bisa menukarkan satu buah objektif yang mungkin bisa diambil dari area mid lane, tapi untuk sekarang Clay sendirian tanpa adanya serangan dan balasan. Untuk sekarang Kyrie bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB. Ini Finn harus nempel Skylar terus sebelum Skylar punya Win of Nature. Iya. Ini problem banget untuk seorang Skylar untuk bertahan hidup dengan adanya Kyrie, Boots, dan bahkan cewek. Kita nggak hitung kenapa. Mungkin akan ada head to head dari basic attack aja di sana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill ataupun itu kayaknya masih belum cukup. Skylar menahan damage yang diberikan oleh seorang Ari. Ya match up-nya mau nggak mau harus main defensif untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada satu buah Malefic Roar, masih sangat jauh sekali untuk mendekati ke arah Win of Nature agar nanti tidak bisa di-engage sama Boots. Boots-nya sendiri dia sudah selesai dengan Guardian Helmet, jadi sudah bisa dipastikan satu Thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya cover. Itu dia calculation matang dari seorang Kyrie. Dia nggak akan masuk lagi terkadang. Karena orang kalau udah berhasil dapetin keunggulan yang cukup banyak, itu masih ada shadow satu yang menyangkut. Dia bakal coba paksa dengan adanya shadow kill. Tapi lihat ini bakal pick up didapatkan seorang Phil. Lihat Devon Duckman berhasil menutup pergerakan seorang Kyrie. Perlindungan di area top lane. Coba satu kill, triple kill. Looking for Maniac. Skylar kali ini memukul mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Triple kill by Infinix secured by Skylar. Permainan Beatrice yang begitu luar biasa. Satu altar turret di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi dan RRQ. Perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akankah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang Clay juga sudah selesai dengan satu buah Necklace of Durance. Ya untuk jawaban bagi Keyboy yang regen HP-nya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay, sebenarnya Keyboy udah melakukan Power of Wildness. Dan permasalahan utamanya adalah Power of Wildness yang tidak bersamaan dengan Kyrie. Kalau bersama dengan Kyrie, Kyrie pasti berada dalam keadaan shadow kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario teamfight-nya. Namun, thanks to Keyboy mungkin yang terlalu cepat dan Finn yang responsif banget dia langsung Divine Judgment sehingga Kyrie tidak bisa bergerak. Devon Duckman di top lane. Berhasil mendapatkan satu lagi tapi lihat Alpha di depan sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kyrie terlalu jauh. Gol didapatkan oleh tim RRQ. Hoshi. Goal trained by UPS Gold. Wow, ini RRQ yang sudah berbalik unggul dengan 3 altar turret yang sudah hancur. Point pick off pergerakan dari Finn ini menjadi kunci banget pastinya ya. Dimana Suns gak bisa mencicil-cicil semua pergerakan dari teman-teman RRQ. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari segi itemnya, Ice Queen One sudah selesai menuju ke arah satu Glowing One. Combo meriam, panas dingin. Combo anyang-anyangan kali ini telah didapatkan oleh para pemain bahkan di atas Poppy. Seorang Kyrie kali ini bakal coba untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang R7 yang terlalu kuat dengan adanya top armor di badan dari seorang R7, Profesor. Ya, R7 sendiri kuat banget untuk landing phase-nya. Dia bakal clear dengan cepat.
Walaupun ada Boots yang kita tahu sendiri dia bakal langsung melakukan backstep atau bahkan melakukan split push, tapi di posisi seperti ini sepertinya Onyx harus melakukan defense terlebih dahulu karena RRQ sangat power sekali dengan pick off-nya. Ya Skylar belum bisa dibendung, mundur ke arah belakang, dikejar seorang Kairi di arah seorang Clay. Flicker pun digunakan, Fizz tertinggal, dipecahkan for defensif, tapi output harus ditumbangkan dengan satu orang Kairi. Pertukaran yang tidak cukup adil, tapi dengan remote manipulation mampu kembali ke tempat sana. Para pemain dari seorang Onyx Esports kehilangan Kairi dan juga mereka kehilangan pulsnya. Pergerakan from Skylar kali ini benar-benar tidak bisa dibendung kembali. Renner apati masih menjadi kekuatan dari Skylar, bahkan B-Boy-nya di sini gak bisa lagi untuk bertahan. Godlike diamankan oleh Skylar. 3 player dari Onyx hilang, begitupun dengan ada jungle yang dimiliki. Invasi terus menerus dan sekarang RRQ mendapatkan snowballingnya. Ini dia runner apati yang sangat responsif sekali Meresahkan. daripada Skylar, dan dia sudah sadar betul bahwa Clay berada dalam ancaman walaupun di depan sana ada Finn dan juga ada, ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membendung serangan dari Boots karena mau bagaimanapun ada efek immune ketika dia menggunakan satu buah knockout strike-nya. Dan di satu sisi lainnya Kairi ini harus lebih berhati-hati dengan Shadow-nya karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill, dan yang ada Kairi tidak akan bisa survive walaupun dia pakai high and dry. Dan ini dia lane jauhnya R7, dia nggak bakal kalah untuk match up lawan Masha karena mau bagaimanapun urusan clear wave Masha juga sebenarnya cukup lama, dan memang tugas Masha di sini adalah untuk menekan kepada Skylar-nya. Namun dengan winning condition 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix, dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan, jadi kayaknya bakal reset aja walaupun ada advantage gold sebesar 3.000, dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari Flicker itu ditukar oleh Flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya, cewek tetap yang dirugikan kali ini Profesor KB. Iya, karena mau bagaimanapun lagi lose condition, betul dan sekali. Benar-benar butuh banget untuk satu buah escape skill atau bahkan escape mechanism dengan beberapa battle spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget, levelnya ketinggalan 2 sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan split push-nya ketika ada kesempatan di 7 menit sebelumnya. Lord Cave by UBS Gold telah dipegang oleh tim RRQ Hulsi dengan difference gold 3000 gold difference. Harusnya tidak ada gangguan di arah Lord kali ini. Berhasil dapat RRQ Hulsi mencoba untuk melakukan invasi. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung bergerak mundur ke arah belakang secara bersamaan mengcover satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim Onyx, setidaknya mereka mencoba untuk mendorong di arah top lane oleh Boots-nya tadi. Karena kalau tidak, dengan Lord yang menuju ke arah top lane, ini nggak bisa dibendung dan akan tidak tertahan. Dolongan 3 wave akan jalan secara bersamaan, Al. Yap, Trilane push bakal dilakukan oleh RRQ pasti, tapi kali ini di Majan menurut terkonek Boy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan, dan bahkan Kairi hanya muncul dengan Phantom Shuriken mencicil aja agar pergerakan dari RRQ nggak terlalu bisa mengengage seorang Boy. Benar, ini apakah jadi Lord Giveaway? Karena Finn-nya mundur. Karena udah gak ada di Majan lagi. Shatter, kalau dipencatkan, it's okay sebenarnya kalau dipencatkan, tapi apakah tidak sebaiknya mereka merikup dengan pergerakan adanya seorang Hayabusa Kairi yang belum melakukan shadow kill? Tapi it's okay, jangan tidak kopi. Onyx Esports akan sebentar lagi kehilangan satu buah PS2 range-nya. Push secara backline, mencoba untuk melakukan flanking, mencari keberadaan seorang Skylar, mencoba untuk menutup ke arah belakang, tapi lihat Skylar mencoba untuk kabur, R7 dilindungi dengan remote manipulation. Breakdown, membuat seorang Boots tidak bisa bertahan lagi di depan sana, harus ditumpangkan begitu saja. Win of nature, R7 day, bahkan cewek ditinggalkan bersama dengan seorang Keyboy, ditunjukkan dengan Bennett from Bogor. Tim Onyx Esports berhasil untuk menumbangkan satu ke backline hit RRQ Hoshi. 1 tukar 2 pertukaran yang menurut aku masih cukup bisa diunggulkan untuk RRQ. Walaupun Onyx masih bisa defense, ditukar juga pula dengan adanya satu base turret di arah top lane. Ya, untuk sekarang sih mau nggak mau nggak ada Clay, jadi nggak ada reward Yep. manipulation. Tapi ingat, Finn dia ready banget dengan flicker dan Diva Jackson, jadi bisa saja untuk meng-cover atau bahkan melakukan inisiasi. Ini dia, walaupun terus jawaban dari seorang Skeleton